Halo, selamat berjumpa kembali bersama Mulyanta Marcellus dalam channel New Concept Cara Enak Bertuhan. Sudah beberapa video saya share di sini. Sebaiknya kesempatan ini saya coba men-sharingkan apa latar belakang dari channel ini. Ya, jadi dalam video-video kemarin kita sudah berbicara tentang pertumbuhan cinta, pertumbuhan miskin, segalanya mengalami pertumbuhan. Ya. Apakah dulu saya seperti itu? Oh tidak, tidak. Saya juga sama seperti kalian. Dulu saya juga mendidik anak-anak saya dengan kekerasan, dengan disiplin yang sangat keras, dengan kemarahan, dengan memukul. Ya, kalau sebelumnya saya ada mengatakan cara bertuhan yang enak itu adalah seperti orang tua mencintai anak-anaknya. Ya, di usia anak-anak, ya memang mereka lagi bermain. Jadi apa yang saya sampaikan di video-video ini dulu tidak begitu, ya. Jadi kesimpulan dalam channel ini saya peroleh setelah bertahun-tahun belajar kesana kemari, mendalami spiritual, barulah saya mendapatkan satu pencerahan bahwa ternyata ada cara enak bertuhan. Ya, saya dulu juga sangat terikat dengan doktrin dan dogma. Satu pengalaman yang saya bisa sharing di sini, dulu setiap pagi selama kurang lebih 10 atau ya kurang lebih 10 tahun, setiap pagi saya wajibkan semua anak-anak untuk ikut ke gereja misa harian, misa pagi. Di Katolik itu ada namanya misa harian. Jadi setiap pagi istri dan anak-anak saya harus ikut setiap pagi ke gereja. Walaupun mereka ngantuk-ngantuk, walaupun mereka masih belum sadar, atau masih mereka malas, atau mereka capek, atau mereka masih belum cukup tidurnya, tapi selalu jam 5 pagi saya bangunkan mereka untuk pergi ke gereja. Nah, itu membuat mereka juga, salah satu, membuat mereka tersiksa. Jadi banyak hal dulu yang saya nggak mengerti dan membuat mereka tersiksa. Jadi apa yang saya bicarakan di channel ini, ya, dulu saya juga tidak seindah itu. Nggak. Saya juga nggak mengerti dulu. Apalagi sebahagian kita, perilaku kita, kehidupan kita, kalau belum menjadi tuan bagi diri sendiri, itu masih dipengaruhi oleh satu, masa lalu. Kedua, dipengaruhi oleh luka batin. Jadi, pada saat saya memarahin anak saya, pada saat saya memukul anak saya, itu dipengaruhi oleh masa lalu kehidupan saya, dan itu dipengaruhi oleh luka batin yang ada dalam diri saya. Artinya, saya masih dikontrol, masih disetir oleh masa lalu saya. Saya masih dikontrol, masih disetir oleh luka batin saya. Jadi ini berbahaya sekali. Jadi inilah latar belakang saya untuk men-sharingkan channel ini kepada kita semua, supaya apa yang saya alami dan apa yang dialami anak-anak saya tidak terjadi kepada para pendengar semuanya. Ya. Karena dulu saya juga tidak ada yang mengajari cara enak bertuhan. Jadi saya dulu sangat terikat kepada dogma. Saya dulu sangat terikat kepada doktrin. Ya, jadi setiap pagi itu saya wajibkan semua ke gereja karena saya merasa itu suatu kewajiban setiap hari mempersembahkan diri kepada Tuhan. Tapi untuk apa kalau membuat anak-anak kita menderita? Ya, jadi itu sekilas latar belakang pembuatan channel ini.
Jadi sekali lagi saya katakan, apa yang saya sampaikan di channel ini, dulu kehidupan saya tidak seindah itu. Dan saya dalam berbagai kesempatan sudah meminta maaf secara rendah hati, secara terbuka kepada anak-anak saya. Dan bukan hanya satu kali, saya sering minta maaf kepada anak saya terhadap masa lalu saya. Karena itu tadi, karena saya belum menjadi tuan atas diri saya sendiri, saya masih dikendalikan atau disetir oleh masa lalu saya dan oleh luka batin saya. Jadi hati-hati. Nanti jika diperkenankan oleh Yang Maha Kuasa, kita akan membahasnya lebih detail lagi dalam topik luka batin. Sementara sampai di sini dulu latar belakangnya. Jadi supaya apa yang terjadi di masa lalu saya, yang terjadi pada anak-anak saya, atau yang terjadi pada istri saya, tidak terjadi kepada anak-anak pendengar sekalian ataupun kepada pasangan kalian. Itulah latar belakang saya untuk men-sharingkan ini. Jadi sekali lagi, apa yang kita dapat hari ini, atau apa yang saya sharingkan di sini, dulu tidak seindah itu saya akuin. Tapi selalu ada saatnya untuk kita berubah. Dan ini, apa yang saya sampaikan di channel ini sudah melalui berbagai pelajaran ke berbagai negara, pelajaran ke berbagai guru, dan pelajaran melalui pengalaman kehidupan juga. Sehingga saya bisa menyimpulkan seperti, atau men-sharingkan seperti topik-topik yang ada di channel ini. Demikian, terima kasih, salam.